Halo, selamat siang eh, para pendengar yang di rumah maupun yang ada di BLK Kediri. Dan kembali lagi kita bersama dengan program E-Kanal Simpadu PMI untuk melakukan bincang santai atau obras ya dengan kita bicara tentang kesempatan di negara Taiwan, bagaimana kita bisa meraih bekerja di Taiwan. Tentu saja di sini diberikan pengetahuan maupun informasi yang sangat penting kita dapatkan. Ya, kita langsung sapa ke Bapak Darman. Ya, selamat siang Pak Darman. Selamat siang Pak Prayit. Ya, terima kasih. Mohon diperkenalkan Pak Darman. Monggo. Saya Herman dari Harapi. Ini kami melakukan proses penempatan TKI khususnya untuk penempatan job formal dan konstruksi. Adapun saat ini proses penempatan TKI Taiwan tertunda sudah 1,5 tahun lebih ataupun sekitar 18 bulan. Kemarin melalui surat edaran Kemenaker dan kesepakatan dua negara penempatan proses TKI Taiwan. Kemudian saat ini proses penempatan TKI Taiwan itu menyelesaikan proses yang tertunda dulu. Jadi untuk proses awal itu masih hanya sebatas pendaftaran. Kemudian ada beberapa pertanyaan TK yang sering ke Taiwan. Mereka hanya berpikir secara proses ke luar negeri itu sudah mempertanyakan kapan mereka. Nah, saya sampaikan saat ini ada perubahan pendaftaran CP karena kan situasi dan kondisi pandemi global, sehingga ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi ya untuk vaksin 2 kali. Apapun jenis vaksin, Taiwan sudah diizinkan, dan sebagainya. Jadi kelengkapan persyaratan agak ribet ketimbang yang kalau dulu cukup KTP, ke ijazah, izin kerja, pramedikal. Gak sering menjadi pertanyaan bagi CPNS, kenapa harus pramedikal gitu? Karena yang bisa menyatakan orang sehat atau sehat itu lab dari tempat medikal. Kadang muncul beberapa pertanyaan juga, biaya medikal yang tanggung siapa? Itu jadi besar bagi TKI. Ya tanggung TKI. Nah risikonya ketika mereka unfit, yang dirugikan. Nah, TKI itu bisa, CPMI, calon CPMI, mereka sudah melalui tahapan awal, yaitu pra dulu. Saat sudah diketahui hasilnya, ketika mereka sudah melakukan medical pra, baru melengkapi persyaratan lain seperti KTP, KK, akte, ijazah. Nah, untuk tahap persyaratan pendaftaran awal, kalau di kantor saya itu pakai fotokopi tahap awal, sehingga sifatnya tidak mengikat. Jadi yang memastikan CTK tidak terpilih itu pemilik perusahaan, bukan PT. Artinya PT, NAS, maupun agensi Taiwan hanya sebagai jabatan. Nah di saat misalkan sekitar 150 orang pasti nggak user itu meminta kepada P3MI 300. Mereka akan melakukan pilihan. PT juga tidak bisa menentukan bahwa TK itu pasti diterima, nggak bisa dan nggak boleh. Karena logikanya kita saya punya perusahaan di saat saya bekerja atau calon tenaga kerja pasti yang menentukan saya dengan sesuai dengan saya. Nah, yang sampai saat ini jadi persoalan terkait masalah pendapatan tiket dari negara Vietnam, Filipina, Thailand, Indonesia, itu ada sebuah komponen biaya yang dikeluarkan besar ketimbang ketentuan komponen biaya yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya apa? Ada sebuah marketing dari agensi Taiwan yang memang di market Taiwan harganya hampir setara. Ambil contoh untuk
Kadang-kadang ada pertanyaan TKI, PMI ya, pertanyaan PMI, maaf nggak menyebut nama TKI gitu, karena udah pekat, karena ada perubahan disebut sebagai pekerjaan. Nah, di saat ini ada komponen biaya yang dikeluarkan oleh CPM sendiri, tapi pertanyaannya, komponen biaya itu dibayar kapan? Kadang TKI ketika daftar itu nggak bayar gratis. Misalkan sekarang daftar, persyaratan dokumen dengan fotokopi, sehingga TKI tidak diikat. Kalau terjadi masalah, kalau terjadi musibah dalam perjalanan lama mereka belum dokumen fotokopi, TKI masih aman. Nah, pembayaran kapan? Nanti dilakukan ketika sudah dapat pabrik. Pabrik, tanda tangan job, baru melakukan pembayaran. Nah, saat ini yang jadi problem besar P3MI secara keseluruhan, baik penempatan dari Vietnam, dari Filipina, dari Thailand maupun marketing fee untuk agensi Taiwan itu mahal, Mas. Apalagi ada tambahan biaya karantina di Taiwan. Tambahan biaya karantina oleh pemerintah Taiwan itu sekitar 24 atau setara sekitar 12.500.000. Nah, kemarin kita juga sempat diskusi dengan beberapa user pabrik. Mereka akan menjawab kepada pemerintah Indonesia atau PT Indonesia dengan syarat karantina harus dibayar oleh TKI. Jadi persoalan problem kami. Padahal ada subsidi kembali nanti ketika karantina akan dikembalikan kepada CPM besar sekitar 15.000 atau 10 NT. Anggaplah 5 juta dikembalikan. Nah, saat ini yang jadi market fee di Taiwan atau marketing fee di Taiwan, kisaran harganya untuk sekitar 45 juta. Sistem pembayarannya, ya nanti kalau sudah pengajuan sending data diterima, baru melakukan pembayaran, diterima, tanda tangan job, baru. Nah, selama mereka tidak diterima, tidak akan dipungut biaya. Tapi kalau biaya awal, misalkan untuk medical pra, itu yang harus mengeluarkan. Paling medical pra, biayanya sekitar cuma 150.000. Kemudian kelengkapan dokumen, persyaratan awalnya itu kopi KTP, KK, akte, ijazah, vaksin 2 kali, sama hasil medical pra. Sebenarnya CPMI itu ketika daftar di beberapa PT, usahakan dan daftar dengan fotokopi supaya jangan tidak diklaim, tidak didenda oleh PT. Karena kita kembali, yang memastikan diterima tidak diterima. Yang memastikan bukan stafnya PT, bukan juga, bukan sponsor juga. Yang memastikan itu user atau ya kira-kira itu gambaran plus Taiwan. Saat ini permintaan CPMI untuk sektor konstruksi di Taiwan sangat. Saya ada sekitar butuh 150 orang kerja sektor pembangunan MRT, stasiun kereta api dari Taipei mengarah ke Ken. Nah, sebenarnya kebutuhannya lebih dari 300. Tapi kalau dari 300 orang diturunkan oleh satu PMI, rasanya kita nggak mampu. Karena apa? Terkait masalah pembiayaan juga. Di PMI kalau untuk menyiapkan dengan kondisi saat ini 45 bukan uang kecil, uang besar. Nah, mengenai gaji Taiwan 2002 baru naik ya. Ini masih kisaran 24.000 atau setara sekitar 12 juta. Kalau nanti 2022 gajinya sudah 25.000 200. Jadi 25.000 200. Tapi untuk saat ini 2022 24.000 atau setara. Terus kemudian ada proses penempatan yang saat ini. Jadi ketika TKI sudah diterima tanda tangan baru bayar ada marketing. Akan dari 40 juta, 45 juta nanti bayaran awalnya sekitar 20 juta. Nanti proses pelunasannya ketika Han pengantar visa atau Suhan pengantar visa itu turun. Kayak tanda tangan baru pelunasan. Kemudian untuk job konstruksi ada perubahan ketika TKI mau terbang ke luar negeri. Itu saat ini ada karantina di Indonesia.
sekitar 2 hari Mas, Jakarta. Kemudian nanti setelah terbang ke Taiwan ada karantina selama 14 hari. Nah, karantina di Taiwan dengan biaya 45 ada pengembalian itu sebesar sampai 15.000 INT masuk ke. Kemudian permintaan saat ini ada perubahan Taiwan, permintaan untuk konstruksi ketika mengajukan job, mengajukan visa, kalau dulu itu dibatasi. Akan di TETO, saya itu maksimal 10. Sekarang untuk konstruksi tidak. Karena konstruksi itu nilai tendernya kayak gini. Jadi syarat dari pemerintah Taiwan, ketika sebuah konstruksi bisa mengambil CPMI, syaratnya ada nilai tender dulu. Sebesar 1,5 miliar. Yang kedua, syarat kerjaan itu dikerjakan minimal 2 tahun. Terus kemudian nanti berbanding, proyek itu harus punya karyawan sebanyak. Kemudian karyawan 4 itu harus KTP Taiwan, itu syarat kedua. Syarat ketiga, karyawan 4 itu harus jadi kontrak yang orang Taiwan tadi, minimal 2 tahun. Kemudian, konstruksi itu telah membayar BPJS, telah membayar pajak kepada 4 karyawan tadi selama 2 tahun. Terus ketika konstruksi menekan tender harus ada nilai. Jadi misalnya loader atau dump truck dan sebagainya, aset itu nanti dijaminkan kepada Taiwan. Kemudian persyaratan itu diajukan kepada Taiwan dan ada tim survei dinilai oleh pemerintah Taiwan. Baru kota pengambilannya keluar. Kota yang keluar berapa gitu. Sampai ke tempat mes karyawan untuk konstruksi jauh lebih baik ketimbang selama KI sebelum. Jadi artinya kadang-kadang ada pertanyaan KI. Terus mesnya bagaimana? Akan disediakan. Biasanya mes itu lantai 3. Taiwan. Lantai 1 yang lantai 3 yang atas kiri. Lantai 2 itu untuk meeting. Dan lantai 1 dapur sama pengmakan sama olahraga kalau kita. Selama ini saya kirim TKI ke konstruksi Taiwan. Jadi kenyamanan dan keselamatan pekerja di sektor konstruksi jauh lebih bagus ketimbang negara lain misalnya. Jadi gambaran konstruksi mengerjakan proyek 2 tahun itu biasanya lebih baik bang pabrik. Karena apa? Kalau proyek dikenakan tahun apabila tidak dalam waktu 2 tahun, yang mengenakan tender si konstruksi akan disita asetnya Taiwan. Dan rata-rata konstruksi Taiwan, gambarannya jangan kita bayangkan kayak konstruksi ini, cuman nggak ada Taiwan. Jadi rata-rata proyek pemerintah yang mereka kenakan, bangunan jalan tol, rel kereta api, TA, bandara seperti itu. Jadi kadang-kadang bayangan TKI ketika konstruksi itu kayak di Indonesia. Ya, Taiwan beda. Kan 2012 sampai 2000 dikonstruksi sekitar 1.200 lebih. Ya. Mereka puas dengan hasil yang dicapai, banyak mereka banyak yang senang gitu. Nah, persoalan juga sama, gajinya juga besar yang sekarang juga sama gitu. Cuma kalau dulu ketika saya 2014 2015 gajinya cuma 23.500 dan naik 24. Terus 2025 ada kenaikan sekitar 25.200. Yang 2022 itu sekitar hampir 13 juta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada apabila berminat boleh menghubungi lewat provinsi atau kontak. Kalau mau misalkan contoh informasi terkait kesempatan TKI, kami juga mungkin yang saya sampaikan kalau ada pertanyaan dari JPM, monggo kan nanti saya sementara waktu Pak Yid, silakan monggo. Terima kasih atas maupun keterangan dari Bapak Darman.
Ya, mungkin dari sini peserta yang di BLK Kediri mau bertanya, monggo dipersilakan. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih. Kenalkan saya dari BLK Kediri untuk konstruksi. Di sini mewakili pertanyaan dari beberapa Pak. Saya ucapkan makasih tadi udah ada cukup penjelasan tentang seperti apa. Nah, untuk teman-teman di sini kan salah satu Pak itu kan terkait skema pembiayaan yang Pak Darman. Nah, kebetulan kan teman-teman di sini proses kemarin awal kita sempat ada gambaran untuk zero cost, tapi sampai saat ini kan teman-teman masih bingung gitu Pak. Nah ini skema detail apa dari atau dari nah itu mungkin boleh nggak Pak lebih kasih detailnya itu gimana yang masalah pembiayaan, karena kan di awal teman-teman ikut gabung itu kan seperti itu gitu. Kita udah bebas biaya dan kalaupun ada infonya potongan seperti itu Pak. Baik. Yang mungkin saya bisa menjawab sedikit, jelaskan Mas. Jadi program Zero Cost saat ini kan Undang-Undang Penempatan TKI yang nomor 9 tahun 2000 yang masing menangan karena undang-undang tersebut berubah menjadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2007. Nah, amanah dari undang-undang masing pemangku terkait masalah proses penempatan TKI ke luar negeri itu mempunyai kewenangan masing-masing. Dan di dalam pasal 39 itu pemerintah pusat, 40 itu tugas pemerintah provinsi, 41 tugas pemerintah daerah. Yang klausul tugasnya harus menyediakan kasih anggaran pendidikan pelatihan. Nah, ketika melakukan kegiatan anggaran pendidikan pelatihan yang sudah diimplementasikan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur, sudah melakukan realisasi yang di beberapa. Nah, proses penempatan TKI ke Taiwan itu ada dua yang memang diundang maupun dijalankan oleh pemerintah. Satu lewat SP2T, Mas. Ya, yang sistemnya kayak direct-ring gitu. Jadi pelaksananya itu bukan Depnaker, tapi BB2MI. Dan satu lagi lewat sistem P2P, privat to privat. Jadi penempatan TK lewat PJKI, lewat P3M yang ada dua. Nah, yang jadi persoalan jenengan ketika misalkan contoh, kadang-kadang pola pikir TK itu beranggapan bahwa latihan Dinas harus bisa mengupayakan untuk penempatan. Salah kan? Harusnya TKI juga CPMI juga bisa memahami tugas pemerintah itu hanya batas melatih, tidak punya tugas untuk melakukan penempatan. Makanya kayak dinas saat ini minta saya penjelasan terkait masalah penempatan. Nah, PT tidak ada tugas untuk melakukan pelatihan saat ini. Bahkan untuk penampungan PT dilarang oleh ya kan. Nah, problem persoalan TKI saat ini kayak paradigma. Harus pelatihan, siapa yang biayai. Saat ini memang dinas berikan anggaran pada calon pekerja migran. Bahkan ketika seorang telah mengikuti pelatihan, tidak boleh disebut sebagai calon. Nah, bisa disebut sebagai calon pekerja migran setelah calon tenaga yang selesai dapat sertifikat, mereka daftar ke PT, baru bisa disebut sebagai calon pekerja migran. Jadi selama mereka melakukan kegiatan perintah atau PT yang ada di daerah, itu belum bisa disebut sebagai calon pekerja migran. Karena mereka dibatasi oleh undang-undang. Dan TKI juga berhak, orang yang melakukan pelatihan juga berhak. Saya mau keluar negeri, enggak. Nah, problemnya saat ini ketika penempatan TKI dengan yang dijalankan
dengan sistem penempatan SP2T itu yang punya kewenangan BPD. Nah, sistem SP2T ada kelemahan, sisi kelemahannya tidak bisa menekan jumlah penempatan karena kekurangannya juga banyak. Nah, P3MI bisa menempatkan dalam jumlah banyak, bisa melakukan lobby kepada maupun kepada user. Cuma ada persoalan, pasti biayanya jauh lebih besar. Yang problemnya. Ya, jadi sebenarnya ketentuan zero cost itu yang maksud zero cost bukan penempatan TK untuk sektor formal, sebenarnya untuk sektor informalnya. Kalau sektor formal tidak akan berubah dari biayanya sama. Ya, untuk sektor formal ya, misalkan sektor formal ini meliputi apa? Di faktur atau pabrik satu panti jompo tidak akan dirubah dari undang-undang. Tapi kalau tugas pendidikan pelatihan itu dirubah oleh undang-undang. Jadi dinas pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran pendidikan pelatihan yang dijalankan saat ini dilaksanakan ke PT yang ada di daerah. Kadang-kadang TKI ketika melakukan kegiatan pelatihan dikirain zero cost, sebenarnya bukan. Memang pelatihan gratis, tapi terhadap proses penempatan nanti ada perubahan. Yang proses penempatan dilakukan oleh P3MI dengan sektor jabatan informal sampai sekarang belum kelar. Yang menentukan komponen biaya penempatan TKI terkait maupun Kemenaker maupun Naker akan jadi kalau yang bisa mana Jawa Timur lain ya Barat Jakarta alokasi bersyukur kita melakukan upaya dan yang saya tangkap dalam artian gini, jangan dari Jati karena punya aman dan penempatannya beradil yang muncul banyak apresiasi Provinsi Jawa Timur. Dan saya lebih mendorong Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan itu secara keseluruhan. Nah, Bali terkait anggaran biaya. Setelah TKI-nya kita besar, anggaran kita terbatas. Nah, jadi saya sampaikan kembali lagi untuk penempatan TKI yang zero cost itu hanya sebatas penempatan TKI untuk sektor informal, bukan formal. Kalau formal itu belum diatur. Nah, yang punya kewenangan dalam mengatur ini bukan Naker, bukan Kemenaker, tapi BP2MI. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya yang saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Ya, Pak Devan bisa hadir, Bapak Devan. Ya, Bapak Devan. Halo, selamat siang, Pak Devan. Ya, mungkin Pak Devan bisa bertanya narasumber kita terkait dengan penempatan formal ya, PMI formal. Enggak Pak Devan. Yang Pak Sudarman. Selamat siang Pak Devan, salam kenal. Sebelumnya Pak Darman. Dari dan pelaksanaan anggaran, kita bertanya kenapa kok latihan katakanlah kejuruan kasih program untuk teman-teman pelatihan yang, dan kalau kita lihat datanya sudah banget kita latih teman-teman yang memang basic ilmunya memang nggak sama, tapi kita ketika di JPMI yang pertama kita nggak biasa
pemondokan atau karantina buat teman ya. Iya, Pak. Itu nggak bisa. Tapi memang mereka teman yang katakanlah pangku kepentingan untuk program ini lihatnya ke diri ini punya lab bahasa terus punya asrama Nun Sewu lagi ya itu dilaksanakan nggak ya, kalaupun kan nggak karena ini udah ngomong katakan tidak berani janji pun kadang-kadang kalaupun kita memberikan informasi enggak dalam itu kira-kira seperti ini yang kadang teman-teman tanyakan tadi kayak sama pengertian zero class Iya, betul. jelaskan ke teman-teman kalau kita di pelatihannya tapi untuk yang nanti sekarang tahu kalau dan yang Pak itu ya iya kadang ya setahu saya juga mungkin nanti setelah penempatan mereka entah yang pasan kerjaan yang dan tempatan sama D2 jika batas itu nah makanya gini Pak Darman saya ingin ya jauh kalau tadi yang ya cerahan sih tapi yang jadi pertanyaan ada yang namanya khawatiran enggak yang pertama ketika teman-teman pelatihan dan pelatihan betul Pak. Jadi ya kalau saya tim yang di lapangan memang kalau ya kalaupun angka pun masih kalau kita cari kan APT juga lah kalau apapun perkataannya kalau memang rezeki ya mereka kalau belum ya makanya gini ketika identifikasi awal syaratan pelatihan itu ya, mau keluar negeri terus yang next berikutnya nanti pelatihan dengan terus nanti kalau dapatnya kalau berangkatnya saya juga tapi betul lagi aja wis sekarang kalau pandangi sebagai apa mengakomodir teman-teman yang berangkat itu ya apa ya pengennya itu pasti pertanyaan besarnya mereka betul ya, Pak ya kalaupun ada beberapa alternatif kalau arah Pak kan teman-teman ini ngomong gampangnya berarti bukan suatu betul dan itu Pak Darman kan ke teman terima kasih Pak. Jadi gambarannya kayak gini Mas ya Patan TKI dan sebenarnya kayak gini jenengan harus membayangkan punya pabrik dulu membayangin jadi pekerja ataukah ketika jenengan boleh bujuk gini Mas jenengan punya pilihan jenengan moro-moro Pak boleh ngebujuk sama tidak ada syarat yang ditentukan yuk kena ayo ya kan bulan yo pantes kan ono mestian gak serta merta jenengan sing penting itu apa ndak pasti nggak mungkin jadi artinya kayak gini misalkan contoh proses keluar negeri kayak sama dengan ketika jenengan punya PT gudang garam ada yang menentukan distribusi gudang garam pasti pembeli gudang garam makanya saya sampaikan pelibatan
Nah, mindset yang harus dirubah TKI, Mas. Jika misalkan contoh di saat misalkan proses konstruksi, itu ada beberapa lowongan jabatan di dalamnya, nggak hanya sebatas konstruksi, kok enggak ditanya. Jadi satu paket permintaan konstruksi, majen terjemah, ada tukang ikat besi, ada tukang kayunya, tukang lepo masang botol nggak ada. Kak rel kereta api nih MRT gitu kan. Tanya cuma ikat besi dan penerjemah yang bisa las. Tuh, jadi setiap konstruksi itu nggak sama. Kayak saya sampaikan, proses penempatan TKI ke luar negeri, misalkan atau si pabrik butuh 5 orang, PT punya kewajiban untuk mengajukan minimal 15 orang. Dipilih. Sama kita kembali ke jenengan. Kan jenengan butuh bojo siji, paling enggak nek pilihane papat. Ya kan? Tak pilih sing enggak kabeh kan gitu. Yang menentukan. Sampean sing golek bojo, yang menentukan yo golek kontrak kan PT ini kan agensi. Sama. Kayak misalnya contoh, proses penentuan TK itu ada 2 pertanyaan. Problemnya sampai saat ini belum. Lek jenengan pengen proses yang lebih cepat, syaratnya lek saya jawab. Dengan aku di pabrik, tak karena aku sugih wis, pakai pabrik yang luar negeri ketika jenengan aku mulai gampang. Kerjaan tak mas, wis kerjaan yang aku pengen. Ya kan? Yang muncul pertanyaan lagi mas, sing kontrol Taiwan aku juga tidak kenal, kok kadang-kadang orang bisa kan 2 bulan terbang gitu. Nah, sing nek proyek tender ning Taiwan, saya juga tidak kenal. Cuma jobnya turun di tempat. Ya toh. Saya sampaikan permintaan pabrik itu seperti apa? Atau permintaan konstruksi itu seperti apa? Terus kemudian pabrik ketika butuh pasti melakukan PT melakukan biodata. Melakukan biodata, interview terkait pengalaman. Nah, pabrik pasti mempertanyakan berapa, pengalaman apa, ikut pelatihan atau enggak. Ya, konstruksi pasti mempertanyakan. Nah, dalam proses menjalankan proses penempatan ke luar negeri, kita nggak boleh bohongin. Karena apa? Risikonya ketika dalam mengisi format pengalaman kerja atau biodata nggak sama, kita nggak berani. Kalau sampai kita melakukan manipulasi dan milik ya data diri, biodata tadi, kita kena sanksi. Mungkin kalau ada job lagi nggak dikembalikan kepada kita. Jadi kembali saya sampaikan, yang memastikan TKI terpilih, tidak terpilih, atau terbang, tidak terbang, atau bahkan konstruksi itu mau turun ke negara mana, ya yang punya. Kan saya kembali, jangan bayangin kan gitu, jangan kan, ketika misalnya pengajuan job ke pemerintah Taiwan turun gitu kan, balikan kepada sampean, sama tanya izin, Indonesia siapa, siapa, Thailand apa, seperti apa gitu, pasti tanya. Terus kemudian atau pemilik kontrak tanya lagi, kita pilih Indonesia, kita butuh 100 Indonesia tak mengajukan biodata kepada saya, apa itu? Kemudian TKI suruh memastikan, keterima dikonstruksi aku kan bukan. Sama seperti jenengan, misalnya contoh, Pak 2 bulan saya kata aja bisa gitu misalnya. Sama nanti kok mana? Posing di konstruksi sampean, sama nih mas. Iya kan? Sampai tidak di konstruksi, Pak. Misalnya contoh, ya Pak, tidak mungkin bisa kan? Itu logikanya yang harus diputar-putar supaya kita nggak dibuat sponsor. Jadi yang dijanjikan oleh sponsor ketika proses keluar negeri itu cuma pemanis. Panjenengan tertarik. Banyak korban TKI mau keluar negeri atau luar negeri dengan sistem yang mereka lakukan di saat mereka melakukan biodata. Sistemnya Kak dagang. Daftarnya diminta dokumen asli, bayar DP. Tujuannya apa? Hanya untuk supaya jenengan tidak ikut orang lain. Nah, gambaran ketika jenengan mau keluar negeri itu kode karo sama udah motor ya mas.
Kan? Jangan sampai jenengan orang motor bayar DP kelar gitu loh. Yang memastikan sepeda motor mau tidak mau ya jenengan toh. Sampean sama dengan seperti hari. Gambaran sederhana lagi yang ngono mau. Kayak misalnya ketika laki itu yang butuh bojo. Yang menentukan milih bojo ya wong lanang. Yang untuk nolak sama dengan itu wes. Tidak mungkin kriteria sing wedok enggak sama di. Jadi yang menentukan terpilih tidak terpilih orang calon pekerja migran konstruksi. Nah, tugas pemerintah kita kembalikan lagi tadi, pelatihan tidak punya kewenangan apa. Jadi artinya kita sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan kesempatan seperti itu, kita bersyukur harusnya. Nggak kejebak sistemnya ketika mereka mau keluar negeri sponsor. Yang notabene mereka nggak jelas. Sampai contoh lagi, ya PT di Jawa Timur ada sekitar 205 yang punya job formal itu bisa dihitung dengan dan rata-rata PT proses jarak dari bandara cukup lebih. Jadi nggak ada istilah proses penempatan TKI ke luar negeri PT yang di Kediri Tulungan. Ntar nggak, Ponorogo nggak bakal, sponsor banyak. Tapi budaya TKI kita itu bisa dirubah ketika mau keluar negeri. Pilih melok sponsor ketimbang mereka tanya ke yang alurnya pemerintah jauh lebih tahu ketimbang sponsor. Nah kalau sponsor kayak pemerintah tadi, tugas saya cuma melakukan pelatihan, penempatan, tugasnya PT. Loh kok gitu TKI JAP? Kenapa pemerintah? Nah, undang-undang seperti itu. Juga nggak bisa merubah undang-undang. Bisa merubah undang-undang, bisa merubah DPR. Jadi saat ini yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kemauan niat masyarakat kita itu yang masih ada. Ya, daya tangkapnya saat mereka ikut pelatihan bisa menjanjikan, bisa menjamin bahwa mereka bisa melakukan penempatan luar negeri dan dijamin cepat berangkat. Nggak bisa yang bisa menjawab seperti itu. Kayak misalkan dinas bisa menjamin seperti itu, pertanyaan saya muncul. Memang sudah dikonstruksi dinas. Ini tendering Taiwan dinas. Kan. Jadi, gambaran yang paling sederhana lagi ya Mas, bayang nih Taiwan ngambil ambil contoh ya. Pabrik Taiwan bisa mengambil TKI. Syaratnya harus ada pekerja Taiwan sebanyak. Orang 4 itu harus bekerja minimal 4 itu harus punya KTP. Ya, itulah pabrik. Terus kemudian ketika pekerja 4 tadi bekerja, ada bukti bayaran BPJS selama 2 tahun. Harus ada bukti bayaran pajak selama 2 tahun. Ada bukti absen bekerja di pabrik tersebut selama 2 tahun. Konstruksi juga sama. Syarat-syarat itu ada. Misalnya ketika pabrik belian mesin, saat mesin operasional itu harus ada sensornya. Ketika mesin sudah mati. Terus kemudian harus ada syarat calon karyawan. Kan mesnya digambar, dijelaskan jarak antara dari mes kamar mandi berapa meter. Terus kemudian ketika sudah ada mes kamar mandi, saat pabrik naruh kompor gas itu tidak boleh meletup. Ya nanti surat-surat itu diajukan kepada pemerintah Taiwan. Dan dari Taiwan ada sebuah tim yang melakukan akan dinilai, lihat nomor mesin apa, siapa, dan mesin dicoba sensor. Tim tadi minta kepada pabrik bayaran BPJS selama 2 tahun harus ada. Di pembayaran pajak itu harus ada arsipnya. Di absensi 2 tahun itu harus ada. Nanti
kembali ke Depnaker, ada tim Perumos itu mempertanyakan kepada Disnaker kembali 2 tahun 4 orang tadi menanyakan ke kantor BPJS bayaran asuransi 2 tahun itu harus diatur tim Perumos, harus ada bayaran pajak selama 2 tahun ditanyakan. Saya tanya ke toko mas, tim Rumus itu arsipnya pembelian mesinnya berapa, tanya 3, kalau syaratnya tidak memenuhi datangkan, kalau sebagian syaratnya juga, sebagian syaratnya tidak, syarat pengambilan TK-nya tadi, sebagian cukup, sebagian tidak boleh mendatangkan TK itu. Dia hanya bisa mendatangkan TK yang sudah nyampe tangan mereka masalah. Masalahnya kayak pengen. Tapi kalau syaratnya cukup harus dilegalisir ke yang ada di Taiwan, mas. Nah, ketika sudah dilegalisir Kementerian Tenaga Kerja, baru kembalikan ke nah, pengambilan TK-nya besar. Yang punya pabrikan orang Taiwan, enggak. Kalau TKI disuruh apa enggak? Loh ya cepet. Aku di pabrik. Aku jawab TKI biasa ngono. Lek sampean pengen negeri ya tuh. Kemudian misalnya konstruksi mas, setiap produksi konstruksi yang tenderkan beda, jelas enggak sama. Misalkan contoh saya saat ini untuk pembangunan rel kereta cepat, tapi saya juga ada lagi job konstruksi bangunan pelabuhan di Kausio. Kalau pelabuhan sama rel kereta api kan produksinya beda, pekerjaan nggak sama. Jadi yang pastikan ya yang punya konstruksi. Kalau misalkan ada pabrik yang pastikan bukan PT-nya, bukan perusahaan kita. PT itu hanya jabatan untuk tuju. Nah, yang pastikan ya maupun yang mungkin demikian penjelasan saya. Terima kasih. Balikan ke Yid, monggo atau ke diri. Ada pertanyaan lagi yang jelas? Sampaikan. Ya, terima kasih penjelasan dari narasumber kita selaku tenaga ahli penempatan Taiwan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari pihak peserta BLK untuk calon pekerja migran Taiwan. Monggo, mas-masnya yang mau tanya terkait mungkin kehidupan di sana, terkait dengan apakah di sana bisa belajar, ikuti sekolah lagi atau bagaimana kan mungkin dari terkait kehidupan di sana bagaimana. Monggo dipersilakan. Selamat siang Pak, saya mewakili pertanyaan dari teman-teman mana soal calon syaratan umur. Ada lagi syaratan umur. Ya, jelaskan. Jadi biasanya pabrik atau kalau pabrik lebih ideal, mas. Jadi persyaratan pabrik itu jauh lebih ketat ketimbang. Kalau pabrik itu persyaratannya minimal di atas minimal 20 sampai minimal 100. Kalau pabrik. Kalau konstruksi, oke. Gambarannya kan gini, mas. Gambaran sederhananya. Pabrik atau konstruksi mengambil TK itu pakai 5 tahun. Bukan cuma setahun, 2 tahun. Yang diminta pasti usaha. Nah, mereka gambaran pemilik mendatangkan TKI, ya kan? Pasti syarat yang diminta hanya mudah, katan, tanggap, tidak pemalas, penurut. Keenam, tenaganya masih besar. Ya pada orang kembali mama, kan milih bojo apa sembarang bojo?
Dayoh, dijak wiri. Boten ngono, Mas. Sama, pabrik juga mereka berpikir ya tenaga ya toh, mengerjakan pekerjaan nggak cepat. Lalu untuk konstruksi syaratnya itu paling tidak usianya 40 tahun. Untuk pabrik 20, minimalnya 30 tahun. Di market cepat. Terus tinggi badan itu juga ada ketentuan. Ada. Minimal untuk pabrik market cepat itu 165 up atau 17. Jadi misalnya PT menggolongkan klasifikasi calon pekerja migran grade A itu pasti pendidikannya SMA. Kemudian anaknya usia antara termasuk terus tingginya 170. Punya pengalaman, gue di market kan. Kemudian sih B, klasifikasi B nya cuma bawah sekitar 165 kan SMA, usianya sekitar 22 sampai 2 itu grade. Dan yang grade C, ya kan, biasanya tingginya 1 pengalaman tidak punya itu grade D. Grade C. Yang grade D, usianya sudah agak tua, misalkan 40, pengalaman kerja, tapi tingginya masuk. Jadi PT harus punya program terhadap biodata yang dimiliki. Nah, persyaratan TKI harus dikembalikan kepada CPNS. Jadi, misalkan yang tingginya memenuhi syarat 170 usianya 22 tahun. Kenapa 22? Dari 22 minimal sikap. Kita bisa kira rasa karep. Yang pindu, yang telu tenaga papat jelas katan. Jadi syarat TKI seperti itu. Usia produktif maksimal 43. Badan juga mempengaruhi. Untuk pabrik itu rata-rata. Untuk konstruksi 100. Nah, tapi up. Berat badan juga mengaruhi. Atletis. Berarti lincah ketika. Pengalaman juga mengaruhi. Kan kita kan mau berangkat cara potong itu yang jadi problem, Mas. Problem kita selama ini kita kembalikan kepada engineer. Jadi ada marketing fee ketika kita tidak mengikat dengan itu akan dipindah ke negara lain. Kalau aku tidak mikir misalnya percepatan TK itu tidak gratis. Sama PT juga untung. Nah, problem kita di luar negeri itu kita masih bersaing dengan 3 negara, Mas. 6 Thailand. Orientasi penempatan TKI ke luar negeri, orientasi bisnis, Mas. Jadi jenengan ketika keluar negeri bisnis gaji ini maupun enggak tahun oleh biro kan gitu. Orientasi ini luar negeri orang Allah sing enggak. Sama urusan penempatan TKI ke luar negeri selama dijalankan dengan penempatan privat to privat, aslinya bisnis. KPT jaminan kepada pemerintah sampai usaha TKI tidak menjanjikan mending ngeloni bojo TKI kan. Itu orientasi ini bisnis. Jadi proses penempatan TKI ke luar negeri selama akan dikenakan biaya. Kan saya sampaikan, biaya penempatan untuk job konstruksi besarnya sekitar tidak boleh kurang. Termasuk di dalamnya itu karantina. Nanti ada pengembalian kepada CP. Sekitar 7.
Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kepada Bapak Darman. Monggo dipersilakan. Oke, monggo. Pak, Nggih. kita tolong ya, Nggih. proses Jadi ini, kalau di tempat saya daftar itu cuma kopi, akan cuma pergi ke pramedika. Orang bisa dinyatakan sehat yang berani menyatakan sehat hasil medika. Di saat jenengan sudah dinyatakan sehat, bukti keterangan dari tempat medikal, baru melengkapi dokumen lainnya. Nah, di tempat saya, awal, ini fotokopi pertama, ya, yang menyatakan sehat tadi, tidak sehat. Tahap kedua, menyiapkan dokumen KTP bagi yang sudah berkeluarga, buku nikah, yang status cerai, akta cerai. Tapi semuanya fotokopi, tidak. Pertanyaan, yang asli kapan? Yang asli kita sudah terpilih oleh user, datangani baru membawa yang asli. Nah, ketika sudah terpilih, diterima di sebuah perusahaan, baru membawa dokumen, bawa uang di. Kali proses sekarang dengan daftar, 3 bulan belum daftar, atau belum daftar, ya nggak keluar biaya sama sekali. Kayak misalnya ketika dengan daftar dengan foto, saat muncul masalah, telepon ke PT, ke P3MI, Pak, fotokopi tak tinggal ingin bungkus kacang. Jadi unsur penipuannya di saat jenengan proses fotokopi tidak ada kekalaman. Dan kalau sudah dipastikan jenengan sudah dapat konstruksi, akan dan pelunasannya jika Tuhan pengantar visa dari Taiwan itu. Nah, di saat alur proses seperti itu dijalankan, pasti jenengan tidak akan tertipu. Oke. Jadi memastikan misalnya dari mulai daftar sampai 3 bulan, saya tidak bisa kecuali sudah terpilih oleh pabrik. Tapi selama CPMI belum dapat pabrik atau tidak bisa. Tapi kalau sudah tanda tangan job, CC job, terima di konstruksi, PT tanggung jawab dan kewajiban laporan kepada prosesnya, misalnya contoh proses paspor, ID-nya kapan, perannya kapan, KDI kapan, kirim ke ini kapan, teges di BP2, jadwal pengajuan visanya kapan, jadwal PAP kapan kira-kira tanya oleh. Oke, saya sampaikan kembali, saya tekankan, TKI bisa dinyatakan kapan berangkat dan berapa proses sudah tak. Selama belum dapat job, tidak bisa. Kira-kira. Saudara jenengan mas, jenengan kapan mas teknik sepeda motor? Yuslah nek barangi, pas teknik, saudara mas. Jadi nek sana barangi, jenengan tak cocok sepeda motor baru dinyang. Tapi nek orang nek barangi, gambaran itu sepeda motor, ya. Sepeda motor. Oke, gambarannya seperti itu. Kalau balik nih kita bahas lagi, misalnya contoh kita belikan. Mas Saman kapan rabi nih? Jual SD pacar. Pacar untuk kapan rabi nih? Sama dengan seperti itu gambarannya. Mungkin jelas, jelas bisa kembali. Oke, monggo. Ya, terima kasih dari Pak Darman. Karena waktunya juga akan berakhir hampir 1 jam ya. Dari Pak tadi ada masalah juga ya. Mungkin dari Pak Darman ada close statement untuk memberikan suatu
arahan daripada Pak. Tanya satu kali lagi, Pak. Iya. Sebentar ya. Tanya itu, fee-nya itu berapa, Pak? Sudah di tanda tangan job. Sekitar 20 juta, Mas. Ya, gini ya, rekan-rekan yang ada di BLK mungkin bisa langsung ke Pak Darman, nomor HP-nya bisa diberikan Pak Darman. Oh bisa Nah, Pak. ya nanti Misalkan terkait waktunya yang pendek, Ya. terkait ya, yang aman seperti apa, ya. Pak Darman nomor HP-nya bisa dicatat 081 319 7 dan 9. ya. Saya ulang lagi ya. Nomor WA dan HP saya 081 31 799. 9. Ya, sudah dicatat? Ya. Ya, jadi nomor HP-nya 0813 193 77799. Begitu Pak Darman nggih? Ya. Leres, Pak. Bisa di-chat juga itu nomor WhatsApp sehingga kalau ada kurang jelas nanti bisa dilanjut ya. Terima kasih Pak Darman waktu yang telah bersedia hadir di sini untuk memberikan penjelasan. Tentu saja kami juga ingin suatu nanti akan bincang-bincang lagi dengan peserta lain mungkin dari pekerja yang lain untuk bisa menyebarkan informasi tentang bekerja aman di negara Taiwan. Gitu ya. Untuk itu kami sebagai host Itno ya ingin minta statementnya dari Pak Darman bagaimana biar kita bekerja. Monggo Pak disampaikan. Bekerjalah ke luar negeri secara prosedural, aman melalui dinas tempat dan harapannya di Taiwan semua sukses karena selama saya alami di Taiwan 8 tahun. Pendapatan ke Taiwan jauh lebih baik ketimbang negara lain kalau dibandingkan dengan Malaysia dan negara lain. Jadi selama 3 tahun paling enggak kalau enggak boros itu pendapatan bisa mencapai kisaran sekitar 350 juta. Harapan saya. Terus kedua, berproseslah ke luar negeri secara legal, secara resmi. Pertanyakan terkait masalah proses awalnya kepada dinas tempat, kemudian proses itu tidak ilegal tapi secara prosedural. Biasanya kalau resmi pasti sukses. Kasih itu. Ya, terima kasih Pak Darman. Ya, ya, ya dari Mas Devan mungkin ada yang perlu disampaikan untuk akhir sesi ini. Monggo Mas Devan. Siap. Turnuan terkait sama Pak Sudarman. Nih, kurang lebih 1 jam ya. 1 jam lebih. Alhamdulillah, memang ada sedikit kan. Kemarin saya nggak bisa jawab kan teman, walaupun saya sendiri tahu maksud. Menurut saya sama Pak Sudarman ya. Nah, yang saya tangkap gini. Pak Darman sebagai yang rekomendasi sama teman-teman hacker yang punya Pak Budi Karjo. Kalau mau nanti Pak, kalaupun sambung nanti katakanlah saya pinginnya teman-teman yang di belakang saya ini ya perkoro nanti gini, yang jujur aja kalau saya lihat di informal itu ada beberapa teman mungkin lupa saya tuh siap sampingnya karena ada berapa juta ada yang 51 kemarin 4 sampai 6 orang yang
dana untuk buat mereka berangkat bekerja di luar negeri. Nggih. Lalu tadi Pak Darman ngomong kalaupun nanti nah ada tanda tangan apa saya Pak, nah Nggih. itu biaya yang dikeluarkan sekitar segitu. Itu Nggih. ini yang menyikapi teman-teman di gambaran awalnya Mas ngomong potong gaji pripun, kang pripun. Informasi dari teman HMI yang formal Pak, bulan kemarin yang kita jatuh sama ya, itu biasanya gini, teman-teman bukan teman, pihak plat merah Pak, bank plat merah, tapi bunga besar Pak. Karena kalau bunga besar itu ini ya, kalau ngomong bank, kalau balik lagi Pak, kalaupun tadi yang bentuk dagang atau bank plat merah yang minjem secara proseduran oleh Pak Darman ya, itu ya dimungkinkan Pak ya. Nah, makanya gini Pak, tauku wis pegawai perkara nanti ditemburi teman-teman gitu ya. Makanya kadang-kadang ini Pak, nanti biar yang di belakang saya mungkin nanti akan mengangkat waktunya. Ya. Mudah-mudahan Pak cita-citakan akan nanti guru kos yang lain-lainnya Pak, Allah Pak fasilitasi tadi juga yang pasti kan gini, kan ingin Pak Darman menjadi kemudian jembatan itu ya jadi Pak Darman ya. Nah teman-teman apa yang kan pagi ini kurang lebih 1 jam dan bisa berpikir nggak semua yang di awal itu yang kita bayangkan sepakat, dan berarti juga itu kan kalau ya bisa nanti apa-apa kita konsultasi ke Pak Darman ngomong teman P2TK pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang di Indonesia itu. Saya Pak Darman sekali lagi matur. Mungkin nggak usah ya, bukan kalau direcokin lho Pak ya. Mboten. Sering matur nuwun. Sami-sami nuwun sanget Pak Dewa. Sama Pak Darman dan yang kita inginkan, kita harapkan mungkin sekarang tinggal teman-teman aja yang bisa itu, dan kalau ngomong jembatannya bisa dimanfaatkan sejauh mana ya lihat. Saya juga nggak tahu kalau yang konstruksi banyak konstruksi atau yang biasa tahu, yang pasti saya mendeklarasikan Mbak ya, teman yang di bangunan Kediri ya, saya mohon fasilitas. Oh siap. Tuh, turun Pak Darman. Pak Praid, selamat kerja, ketemu di lapangan nanti. Ya, terima kasih dari Pak Devan. Mungkin dengan kolaborasi dengan Pak Darman, dengan kerjasama yang baik, semoga apa yang menjadi harapan dari BLK Kediri, Pak Devan tadi bisa terwujud Pak nggih. Ya, ini salah satu harapan kita, semoga bisa bermanfaat bagi para pencari kerja kita, khususnya TPMI, agar bisa bekerja dengan aman dan lancar. Tentu saja tidak ada semacam pungutan-pungutan yang tidak resmi atau mungkin tas cacer ya.
misalnya biaya melebihi daripada ketentuan yang berlaku. Cost structure-nya itu, ya itu aja dari kami. Mungkin ini saya kembalikan ke Mas Ferdi selaku host akan memberikan sambutannya atau gambaran. Oke, terima kasih. Selamat. Apunten Pak Darman, baru dipandu oleh Pak Praye juga. Teman-teman di BLK Kediri, saya cuman tambahan aja. Jadi untuk bekerja ke luar negeri intinya juga yang pertama juga kesehatannya juga harus siap ya Pak Darman ya, sesuai dari arahan dari Pak Darman, harus benar-benar sehat dan didukung dengan dari medical check up dari sarana kesehatan yang sudah ditunjuk ya Pak Darman ya. Oke, siap seperti itu. Jangan putus asa teman-teman untuk yang di BLK Kediri, peluang bekerja ke Taiwan masih luas, sangat-sangat terbuka luas. Jadi kalau ada informasi apapun itu yang terkait bekerja ke luar negeri, monggo di-sharingkan dengan kita yang ada di UPTP 2TK. Sampean bisa daftar Pak menjadi calon pekerja migran di web kita, yaitu di www.p3tki-jatim.go.id. Ya, itu nanti sampean bisa daftar di situ, mau sharing, tanya jawab juga boleh, monggo. Salah satunya yang di acara kita hadirkan Bapak Sudarman dari PT Jamin ya Pak nggih. Oke, seperti itu. Oke, untuk itu semua saya kira cukup. Sekian, mohon maaf ngapunten waktunya terpotong karena memang tertutup dari sesi pertama yang melebihi jadwal Pak. Jadi ini ngapunten sangat. Sekali lagi terima kasih Mas Devan. Terima kasih banyak Mas Devan udah dibantu hadir sini. Siap. Oke. Untuk itu saya akhiri teman-teman, sehat selalu dan tetap semangat. Intinya informasi untuk peluang bekerja ke luar negeri khususnya di Taiwan masih terbuka luas kok. Masih bisa ya. Semangat teman-teman. Oke. Oke, cukup sekian acara pada siang hari ini bersama Bapak Darman selaku narasumber dari PT Jamin dan teman-teman peserta dari BLK Kediri. Untuk sahabat-sahabat JPMI yang ada di rumah yang ingin bekerja ke luar negeri juga, jangan ragu-ragu, jangan takut. Bekerja ke luar negeri itu enggak seram atau ada mungkin di berita-berita sana yang beritanya yang kurang enak, enggak seperti itu. Semua ada aturannya. Yang penting Anda bekerja secara prosedural, secara legal pastinya. Oke, cukup sekian. Jika konten ini kalian anggap bermanfaat dan berguna untuk teman-teman, jangan lupa subscribe dan like, share kalau perlu videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.